Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi perusahaan PT Unilever Indonesia. Baiklah, kita awali dengan membahas apa itu perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas manajerial utama yang meliputi penentuan tujuan organisasi, penetapan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, serta penyusunan rencana kegiatan kerja organisasi. Perencanaan juga ada perencanaan formal, yaitu sasaran khusus yang mencakup periode waktu tertentu dan ditulis serta dibagikan pada anggota organisasi. Tujuan perencanaan yaitu yang pertama memberikan arah, mengurangi ketidakpastian, mencegah pemborosan dan redundansi, serta menetapkan standar untuk pengendalian. PT Unilever Indonesia didirikan sejak 5 Desember tahun 1933. PT Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever di Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blueband, Royco, Bango, dan lain-lain. Perencanaan PT Unilever Indonesia. Tujuan PT Unilever Indonesia diantaranya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dimanapun mereka berada, mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, dan menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kehidupan. Tujuan ini diharapkan akan menghasilkan keberhasilan jangka panjang karena menuntut komitmen yang menyeluruh terhadap standar kinerja terhadap produktivitas yang tinggi, kerjasama yang efektif, dan ketersediaan untuk menyerap gagasan baru, serta keinginan untuk belajar terus-menerus. Tipe-tipe perencanaan berdasarkan cakupan atau luasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu strategi dan operasional. Nah, strategi ini tuh tentang perencanaan jangka panjang yang memuat tujuan organisasi secara keseluruhan. Biasanya terjadi selama 3-5 tahun. Lalu untuk operasional itu merupakan perencanaan jangka pendek maksimal 1 tahun, yaitu tentang penyusunan kegiatan yang lebih rinci sebagai penunjang perencanaan strategi. Lalu berdasarkan waktu itu ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu berdasarkan kespesifikannya itu ada directional sama spesifik. Kalau directional ini tentang memberikan arah secara umum, sedangkan untuk yang spesifik ini detail dan rinci. Lalu untuk yang frekuensi penggunaan ini ada dua, yaitu single use dan juga standing. Kalau yang single use ini tuh sekali pakai, ciri-cirinya yaitu rinci, tidak berulang, bentuknya sama, terprediksi pada waktu yang akan datang. Misalnya pindah kantor. Lalu untuk yang standing ini relatif tetap, ciri-cirinya yaitu terjadi berulang untuk menangani situasi tertentu seperti menghandle karyawan yang pensiun dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pembentukan perencanaan secara tradisional. Ciri-cirinya yaitu ditetapkan oleh top manager, dipecah menjadi subtujuan di setiap tingkat organisasi. Lalu ada manajemen puncak, tahu segalanya atau tahu yang terbaik untuk bawahannya. Terus ada tujuan dibentuk untuk mengarahkan, membimbing, dan membatasi dari atas atau top down. Lalu yang terakhir yaitu seringkali terjadi gap antara manajer tingkat atas dan bawahannya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pembentukan perencanaan secara objektif. Ciri-cirinya yaitu tujuan dibentuk dan disepakati oleh karyawan dan manajer.
Lalu yang kedua yaitu setiap kemajuan direview bersama. Lalu yang ketiga yaitu reward berdasarkan kemajuan menuju tujuan. Lalu yang terakhir yaitu elemen kuncinya yaitu ada tujuan yang spesifik, pengambilan keputusan secara partisipatif, lalu ada evaluasi kinerja secara periodik, dan juga adanya feedback. Nah, untuk PT Unilever sendiri ini yaitu menerapkan pembentukan perencanaan secara objektif karena mereka melibatkan manajer pada setiap lapisannya untuk bersama-sama membentuk dan merencanakan tujuan dari PT tersebut. Selanjutnya kita berbicara terkait strategi korporat. Ada strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan. Strategi fungsional ini menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utama saja, melainkan juga dengan strategi di bidang fungsional lainnya. Di dalam dunia bisnis, perusahaan harus mempunyai bidang-bidang fungsional yang utama agar dapat bersaing dengan pesaing bisnisnya antara lain, strategi manajemen keuangan, dan strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, strategi manajemen keuangan. Strategi ini umumnya berkisar pada 3 hal, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh modal, alokasi kapital, dan manajemen modal kerja termasuk dalam hal pembagian keuntungan. Unilever saat ini memang fokus melakukan pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekan struktur biaya, namun tidak menutup kemungkinan melakukan pertumbuhan anorganik. Sepanjang kiprahnya di Indonesia, Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek. Akuisisi hanya akan dilakukan jika bisa mendukung bisnis utama Unilever yang telah ada. Strategi manajemen keuangan Unilever dilakukan melalui pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia ke berbagai negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia. Sabun Lux buatan Rungkut, es krim Walks, dan teh Sariwangi buatan Made in Cikarang bisa ditemukan di ketiga negara ini. Total ekspor produk Unilever Indonesia mencapai 6% dari omset penjualan. Selanjutnya ada strategi manajemen sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Agar ketiga pokok kegiatan tersebut berjalan lancar, perlu disiapkan sistem yang handal. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kualitas sumber daya manusianya. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka, setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di-training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Sehingga sumber daya manusia yang ada pada Unilever adalah sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya adalah strategi bersaing. Sebuah perusahaan harus memiliki strategi manajemen pemasaran untuk bersaing. Ada 4 komponen pokok bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan sebutan 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Yang pertama adalah produk. Dalam strategi pemasaran, Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu Lux, Lifebuoy, dan Dove. Atau bagaimana Sostro membagi konsumennya berdasarkan jenis produk teh botol Sostro, Esti, dan Fruity. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyemplungkan diri ke kancah persaingan tersebut. Yang kedua adalah price, yaitu memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Selanjutnya ada place. Promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia tidak hanya lewat media elektronik, tetapi banyak juga melalui media cetak, sponsorship, mengadakan event-event yang memasukkan produk-produk dari PT Unilever seperti kecap Bango, Pepsodent, shampoo Pantene, dan lain-lain. Masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial yang beragam. Jika perusahaan tidak menyentuh hati masyarakat semua kalangan, maka perusahaan tidak dapat berkembang pesat. Makna dari iklan yang ditawarkan oleh perusahaan juga harus bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, kupon belanja gratis produk Unilever adalah salah satu cara promosi yang dilakukan oleh Unilever. Diskon-diskon yang diberikan juga banyak menarik perhatian pelanggan yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pemasaran berskala besar hanya satu daripada beragam program promosi yang dilakukan Unilever. Promosi interpersonal langsung ke pelanggan juga dilakukan oleh Unilever dengan memberikan keuntungan khusus yang diberikan pada pelanggan setia pengguna produk Unilever. Dengan program pemasaran ini, diharapkan Unilever dapat mencakup pangsa pasar yang luas di pasar konsumen Indonesia. Selanjutnya ada promotion.
promosi strategi yang dapat dilakukan oleh PT Unilever yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi, dan pemasaran langsung. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.